Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Kali ini kita akan membahas peran dan pengukuran kinerja UMKM. Untuk pengukuran kinerja UMKM, ada 4 pengukuran kinerja dari berbagai aspek yang harus kita ukur dalam setiap UMKM. Dari aspek finansial ada omset usaha. Omset usaha menjadi acuan awal apakah UMKM ini mengalami perkembangan atau stagnan atau penurunan. Kemudian turunan dari omset tentu laba atau profit. Apakah profitnya naik atau tetap atau turun. Ketika omsetnya naik tapi profitnya tetap, maka otomatis biayanya yang naik, pengeluarannya. Tapi ketika omsetnya naik dan profitnya naik, hal itu yang bagus. Jika omsetnya naik tapi profitnya menurun, itu juga yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, kepuasan konsumen, pengukuran kinerja UMKM dari aspek marketing, ini menjadi salah satu pengukuran kinerja yang prioritas dari sisi marketing. Kenapa? Karena dengan konsumen merasakan kepuasan saat melakukan pembelian barang atau jasa, maka disitulah ada pembelian kembali, loyalitas pelanggan. Hal itulah yang menjadikan nanti omset usaha naik dan profitnya tentu juga naik. Kemudian yang ketiga, kepuasan kerja karyawan adalah pengukuran kinerja dari aspek SDM. Kenapa di sini salah satunya menjadi pengukuran kinerja UMKM? Karena dengan karyawan puas bekerja, maka karyawan tersebut akan lebih loyal terhadap bisnis kita, kemudian karyawan tersebut lebih ikhlas bekerja, kemudian karyawan tersebut secara tidak langsung nilai-nilai, menularkan kepuasannya terhadap konsumen. Seperti yang kita tahu bahwa ketika melihat karyawannya dalam satu UMKM ini bergonta-ganti, eh, kita kadang-kadang kurang nyaman karena kita harus adaptasi lagi. Karyawan baru belum tahu selera kita. Di sisi lain, karyawan baru juga masih belajar, masih adaptasi. Kemudian jika sesuai standar kinerjanya, jika tidak sesuai standar, maka konsumen akan menjadi kecewa. Akhirnya konsumennya lari lah. Inilah jadi sebelum memuaskan konsumen, pelaku UMKM harus memuaskan karyawannya dulu. Bagaimana karyawannya agar dapat bekerja secara puas di bisnisnya. Ketika karyawan puas bekerja di bisnisnya, maka secara tidak langsung konsumen menjadi puas. Selanjutnya, yang keempat, efisiensi dan efektivitas produksi. Ini pengukuran kinerja dari aspek produksi, seperti yang tadi sempat dibahas di awal, bahwa ketika omset usaha, maka
Yang baik adalah profitnya juga naik, omset usahanya naik, profitnya juga naik. Kenapa bisa begitu? Karena produksinya semakin efisien dan efektif. Tapi ketika produksi ini tidak efisien dan efektif, maka profit yang didapat oleh pelaku UMKM menjadi menurun dibandingkan tahun kemarin, tahun sebelumnya. Selanjutnya, omset usaha sendiri adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Biasanya omset ini perbandingannya apple to apple, year to year, atau per semester. Jadi misal Januari 2020 ya perbandingannya Januari 2021. Kemudian atau trimester pertama dibandingkan trimester kedua, ketiga, keempat. Kemudian atau semester 1 dibandingkan dengan semester 2. Menurut Kotler, indikator omset usaha ada 4. Yang pertama, harga jual mencakup keterjangkauan harga. Jadi bagaimana caranya pelaku UMKM ini menjual dengan harga yang terjangkau oleh konsumennya. Dengan harga yang terjangkau, maka konsumen dapat membeli dan melakukan pembelian kembali menjadi pelanggan. Kemudian yang kedua, mencakup kesesuaian harga dengan kualitas produk. Ini yang harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kualitas produknya senilai 1.000 tapi harganya menjadi 2.000 atau 3.000. Ini menjadikan konsumen beralih ke produk pesaing. Kemudian harga jual mencakup daya saing harga. Tentu ketika menentukan harga jual kita harus mempertimbangkan harga pesaing, harga kompetitor, sehingga harga jualnya menjadi kompetitif. Kemudian harga jual mencakup kesesuaian harga dan manfaat. Semakin banyak manfaat tentu semakin tinggi harganya, semakin sedikit manfaat tentu harganya semakin turun. Kemudian kepuasan konsumen menurut Brown dalam dia studi tahun 2012, kepuasan konsumen adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa. Kemudian faktor yang dapat menentukan puas atau tidaknya konsumen. Yang pertama, product and service future. Tentu fitur pelayanan dan fitur produknya yang seperti tadi kita bahas bahwa manfaat produknya harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian consumer emotions, emosi konsumen ketika membeli produk itu, ketika memiliki, misalkan seperti kita tahu produk consumer emotion itu produk Apple ya, ada kekuatan erat emosional ketika konsumen itu membeli produk tersebut, dan ada rasa memiliki dan ada rasa tidak ingin melepaskan ketika menjual produk tersebut.
Kemudian attributes for service success or failure. Ini salah satu atribut apa saja yang menjadikan pelayanan sukses dan gagal. Misalkan pelayanan dari customer service-nya, kemudian pelayanan dari penjualnya, kemudian after sales-nya, dan lain-lain. Kemudian perception of equity or fairness. Persepsi terhadap produk itu juga harus dipertimbangkan, yang membuat konsumen dapat menentukan puas atau tidaknya. Persepsi ketika membeli mobil dari merek Cina. Persepsinya kan Cina itu kurang berkualitas misalkan. Namanya juga persepsi. Akhirnya untuk membeli kembali dia masih ragu-ragu membeli kembali produk mobil dari Cina. Sementara persepsi mobil Jepang kualitasnya bagus, padahal juga belum tentu. Kemudian after sales-nya, spare part-nya, kemudian harga pasarnya, dan lain-lain. Persepsi ini yang membuat konsumen dapat menentukan puas atau tidaknya dan apakah dia kembali membeli produk itu atau tidak. Kemudian other consumer, family member, dan coworkers. Ini tentu konsumen lain atau konsumen lain yang sudah melakukan pembelian transaksi dalam produk tersebut. Kemudian dia bisa memberikan respon, apalagi sekarang dunia digital, sekarang mudah sekali melihat review produk di internet, apakah produk ini layak untuk dibeli kembali atau tidak, apakah produk ini banyak customer yang puas atau tidak, kita bisa ketahui. Kemudian kepuasan kerja karyawan, menurut Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Kemudian 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Gleitner dan Kinigi, yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan. Seperti yang kita tahu, kebutuhan karyawan pekerja itu ada berbagai macam. Yang pertama bisa jadi dari gajinya yang diterima, atau dari lingkungannya, atau dari atasannya, atau dari jarak rumah dengan kantor, atau dari pengembangan jenjang karirnya, pengembangan kompetensinya, dan lain-lain. Ini yang harus kita ketahui, masing-masing kebutuhan karyawan itu seperti apa, dan kita harus membackup, menyediakan. Misalkan karyawan yang suka belajar, tentu dia harus diberikan lahan untuk agar dia lebih explore di perusahaan tersebut, di usaha itu. Misalkan membuka cabang baru, dengan begitu dia banyak belajar. Jika tidak diberikan kesempatan seperti itu, maka tentu ada potensi besar karyawan akan lari.
Karyawan butuhnya jenjang karir, tapi kita sebagai pelaku UMKM tidak memberikan kesempatan tersebut, tidak ada jenjang karir. Jadi staff ya staff terus sampai 10 tahun, 20 tahun. Hal ini akhirnya mengakibatkan karyawan tersebut lebih memilih untuk berpindah perusahaan. Kemudian perbedaan nilai yang dianut oleh setiap karyawan. Ada karyawan yang memiliki nilai-nilai perbedaan bekerja adalah ibadah, yang penting saya kerja maksimal, optimal, hasilnya nanti cukup sebagai ladang pahala karyawan untuk mencapai surganya nanti. Ada juga perbedaan nilai materi dan lain-lain. Ini yang harus dipahami oleh setiap pelaku UMKM. Setiap karyawan unik, tentu berbeda dengan robot. Sekali perintah langsung dikerjakan tanpa ada perasaan atau kepuasan. Yang penting kerja maksimal, rusak tinggal dibenahi atau tinggal diganti. Kemudian pencapaian nilai, ini hampir sama seperti yang tadi. Nilai-nilai yang dianut oleh setiap karyawannya seperti apa. Kemudian keadilan dan komponen genetik. Kemudian efisiensi dan efektivitas produksi. Dalam menghitung efisiensi produksi, rumusnya adalah output actual dibagi kapasitas efektif. Kita bisa mengetahui efisiensi atau tidaknya suatu produksi. Sementara kapasitas efektif itu diketahui dari jam kerja. Jam kerja misalkan 8 jam dikali hari kerja. Hari kerja dalam 1 bulan biasanya 25 kali 8, 200 dikali jumlah outputnya 100. Berarti kapasitas efektifnya 200 kali 100, 20.000. Output aktualnya 10.000. Maka 10.000 dibagi 20.000. Ketemunya separuhnya, 50%-an. Ketika output aktualnya 19.000, maka sekitar 90%, 95% ya. Output aktualnya 19.000, kapasitas efektifnya 20.000. Kemudian efektivitas produksi, ini dari jumlah karyawan, jumlah pekerja yang dipekerjakan misalkan 5, kemudian dikali jam kerja per hari, berarti 8 jam ya. 8 jam, 5 kali 8, 40, dikali minggu kerja ada 4. 40 kali 4, 160, dibagi waktu produksi per unit. Waktu produksi, misalkan waktu produksi per unitnya tadi berapa? 160. Berarti misalkan 10, maka 160 dibagi 10 sama dengan 16 efektif produksinya. Efektivitas produksi. Kemudian selanjutnya peran Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM. Yang pertama adalah salah satu alternatif pembiayaan UMKM dengan produk Arum. Nanti barangkali kalian ada yang magang di Pegadaian Syariah,
Itu familiar dengan produk ini dengan sistem bagi hasil yang kompetitif sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 68 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2008. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan teknis kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya, bantuan teknis dalam aspek manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Seperti yang kita tahu, paling banyak UMKM itu kepepet biasanya karena butuh butuh terutama yang mikro ya, butuh masukan tambahan. Akhirnya dia coba untuk berjualan meskipun tidak memiliki ilmu manajemen, ilmu marketing, ilmu keuangan. Yang penting berjualan dulu. Apapun itu bisa menguntungkan ketika di awal produknya cukup laku, ditelateni sampai pelanggannya banyak, kemudian barulah pelaku UMKM ini kesulitan untuk mengelola bisnisnya dari sisi manajemen, dari sisi pemasaran, dari sisi keuangan. Apalagi dari sisi keuangan, uangnya tercampur oleh keuangan keluarga, keuangan pribadi, kemudian juga uang untuk modal, bahan baku, HPP digunakan untuk anaknya, membayar sekolah mungkin atau kebutuhan sehari-hari. Inilah yang perlu diberikan bantuan teknis setiap pelaku UMKM. Kemudian peran koperasi syariah terhadap pengembangan UMKM ada 4. Yang pertama, memberikan pembiayaan modal usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah, kemudian mudharabah, ijarah, dan multijasa. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan secara gratis pada anggota, hampir sama seperti yang sebelumnya. Kemudian penyuluhan dan pendampingan bagi para anggota yang akan membuka usahanya. Kemudian menumbuhkan jiwa wirausaha kepada setiap anggota. Yang menarik adalah nomor 2 dan nomor 3. Ketika pelaku UMKM ini ketika hanya dilatih, tapi tanpa diberikan penyuluhan dan pendampingan, maka dia akan kembali ke kebiasaan awalnya dan tidak jadi melakukan improvement pengembangan UMKM. Ya biasanya pencatatan keuangan ditulis di buku ya ketika dilatih menggunakan komputer atau menggunakan buku tapi ada debit kreditnya, tidak ada penyuluhan dan tidak ada pendampingan, maka kembali lagi yang penting dicatat di buku, pakai pakai sepengalamannya dia tanpa ilmu ilmu akuntansi yang sesuai. Hal inilah yang membuat UMKM kadang-kadang sulit untuk berkembang. Kemudian peran siswa terhadap pengembangan UMKM. Yang pertama, siswa yang diberikan oleh para pelaku UMKM dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat mengembangkan usahanya, misalkan mesin produksi, mesin jahit, atau peralatan pertanian, atau peternakan, dan lain-lain. Siswa yang dilakukan oleh lembaga SIS dapat dengan memberikan pendampingan dan pelatihan pengembangan UMKM. Hampir sama juga dengan sebelumnya. Prinsipnya dari ketiga peran tadi, siswa, koperasi syariah, dan pegadaian syariah sangat menunjang pengembangan UMKM agar ekonomi Robani bisa menjadi lebih tersiar oleh di negara Indonesia.
Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa kita diskusikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.